Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya nama Bahrul, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Sulaiman Idris Samarinda dengan nomor daftar 2023501759 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN bertempat di SDIK Nurul Ilmi Tenggarong, bidang studi pendidikan agama dengan materi Surah Al-Kautsar fase B. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Sulaimannya Pak. Biar aja. Dik papa jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semua, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Tidak ada? Ada yang batuk? Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yang pilek? Yang pilek ada 5 orang. Yang sudah sholat subuh? Ada? Alhamdulillah semua sudah sholat subuh. Baik, Ustaz absen dulu ya. Ustaz absen, mohon temannya Ustaz sebut. Itu bisa angkat tangan. Aji Haura Nazifah Sakila hadir. Ainun Mahya Muhadiza Andi Khanza Halika. Mana Andi? Akila Hermalia, Akila Zahwa Aira Zafira, Askana Sakiranya Siswanto, Azkia Latifah Sodiq, Caira Davita Aziza, Diva Nopianti Gunawan, Fakhira Liliani Irawan, Fakhira Najwa Salsabila Nur Az-Zahra, Fatimah Alia Fadri, Dazia Hafiza Sa'adah, masuk. Humaira Yumna Zafira Sakia Karima, Jauza Ziyadatu Rizqi Altafun Nisa, Jihad Izzatul Jannah, Kalila Rifda. Mana Kalila? Hadir. Maritza Nur Aini Zatia. Oke. Mufidah Salsabila Satya, Nadine Azalia Indarta, Kinanti Erli Pramesti Hadi Ningrum, Raisa Maulidia, Septi Herliana Nirmala sakit, Saista Kumairah Altafun Nisa, Syahna Khairun Nisa, Aleyandra Iskandar. Baik, barakallahu. Sudah wudu. Baik, kalau sudah wudu, seperti biasa pelajaran Ustaz sebelum belajar kita berdoa dulu. Kita belum berdoa dulu. Angkat tangannya untuk berdoa. Begitu Ustaz ya. Seperti biasa kelas 3 ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku
ketika kecil. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sungguh kami meminta kepadamu, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal soleh yang diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini tanggal berapa? Kita akan belajar tentang sebuah surah. Tentang sebuah surah. Kalian pernah merasa tidak makan selama 3 hari nggak? 3 hari nggak makan pernah nggak? Nggak pernah. Kalau 2 hari sama sekali tidak makan pernah nggak? Nggak. Kalau 1 hari pernah puasa. Menurut kalian, kalau kalian tidak makan selama 3 hari apa yang terjadi? Lapar. Bisa mati nggak? Bisa. Oke. Terus karena semua yang ada di sini tidak pernah makan selama 3 hari. Kalian tahu nggak siapa yang memberi makan? Siapa yang memberi makan? Bukan orang tua kalian? Bukan. Orang tua atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan itu disebut apa? Rezeki. Selain rezeki, nama lain dari rezeki apa? Nama lain dari rezeki yang Allah berikan. Nama lain dari rezeki yang Allah berikan apa? Nikmat. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita, kemudian ada kenikmatan dalam rezeki itu, dan itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian pernah nggak melihat orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya? Pernah lihat orang nggak punya tangan? Orang nggak punya kaki? Orang nggak punya kepala? Nggak pernah. Kalau manusia pun nggak punya kepala, hidup nggak? Nggak, berarti nggak hidup ya. Kalau nggak punya tangan, masih hidup. Kalau nggak punya kaki, kalau nggak punya badan, nggak, berarti. Dan kalian tahu nggak, semua itu ketika kita sekarang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan berupa tubuh yang lengkap ini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapati sebuah surah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kira-kira surah apa? Kira-kira surah apa itu? Kalau Allah menggambarkan kepada kita, Allah itu memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Surah Al-Kautsar. Oke, surah Al-Kautsar. Baik, coba kita lihat surah Al-Kautsar. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu termasuk dari 3 surah yang paling pendek dalam Al-Quran. 3 surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Selain surah Al-Kautsar, surah apa? Hah? Al-apa Dipan? Al-Asr. Oke. 2 berarti Al-Kautsar dan Al-Asr. Yang terakhir surah apa? Al-Falaq bukan? Al-Adiyat bukan? Hah? Al-Kautsar sudah. Satu lagi, An-Nas bukan? Al-Ikhlas bukan? Surah apa ya? Yang lebih pendek dibandingkan surah Al-Ikhlas. At-Tin lebih panjang dari Al-Ikhlas. Al-Asr sudah. Al-Fatihah lebih panjang lagi. 3 surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Al-Asr sudah. Al-Asr, Al-Kautsar. Satu lagi apa? Surahnya itu terdiri dari 3 ayat. Surah apa? An-Nasr. Iya, surah An-Nasr. Kenapa dia dibilang pendek? Karena dia hanya 3 ayat. Al-Asr itu 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr illa
sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Kemudian Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat. Kalau Ikhlas berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu. 4 ayat. Yang 3 ayat itu disebut surah paling pendek dalam Al-Quran. Ada 3, 1 Al-Asr, 2 Al-Kautsar, dan 3 An-Nasr. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita, apa sih tujuan pembelajaran kita ketika kita mempelajari surah Al-Kautsar? Yang pertama, kita bisa membaca surah Al-Kautsar sesuai dengan hukum tajwidnya. Karena ada orang yang banyak sekali menghafal surah Al-Kautsar tapi cara bacanya yang salah. Al-Quran itu kalau dia cara bacanya salah, maka dia tidak bisa menjadi sebuah kenikmatan, tidak enak didengar. Meskipun yang membacakan seorang penyanyi artis yang suaranya terkenal, suara yang bagus, tapi ketika dia baca Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, maka tetap tidak enak. Jadi kalau orang membaca Quran walaupun suaranya tidak bagus, lagunya juga tidak terlalu bagus, tapi dia membaca sesuai dengan kaidah tajwid, maka itu tetap enak didengar. Paham? Yang kedua nanti kalian bisa menulis surah Al-Kautsar. Kalian bisa menuliskan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kemudian yang ketiga, selain menulis, kalian menghafal karena surahnya pendek sekali dan Ustaz yakin kalian semua sudah hafal dengan surah Al-Kautsar dengan sesuai dengan hukum tajwidnya. Baik, kita masuk bunyi ayatnya ini. Kita baca sama-sama ya. Ustaz dulu yang membacakan, baru kalian mengikuti. Oke, Ustaz dulu yang membaca, baru kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, alhamdulillah. Hukum dalam surah Al-Kautsar. Dalam surah Al-Kautsar ada hukum bacaan idgham. Kalian bisa mendapati bacaan idgham itu di nun yang tasydid. Idgham itu ketika ada nun, hukum idgham itu hukum nun mati itu ada 4 yang idgham. 1 ketika nun bertemu dengan huruf idgham bigunnah yang didengungkan. 1 ketika nun bertemu dengan huruf nun. Yang kedua, kalau nun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, kalau nun mati bertemu dengan huruf yang bigunnah, ada 4. 1 ketika huruf nun mati bertemu dengan huruf nun, itu idgham bigunnah. Yang kedua, ketika huruf nun mati bertemu dengan mim, itu disebut idgham bigunnah. Yang ketiga, ketika nun mati bertemu apa? Ba, bukan itu iklab namanya. Idgham bigunnah yang ketiga. Ketika nun mati bertemu huruf waw, itu idgham bigunnah. Misalkan miwaro, tulisannya min waro, jadi bacanya miwaro ihim. Yang ketiga, ketika nun mati bertemu dengan huruf apa? Yang keempat,
Yang keempat, ketika nun mati bertemu huruf ba. Tadi sudah ada nun, ada mim, ada waw. Yang terakhir, ba itu iklab. Huruf ya. Ayyakula lahu kun fayakun. Silakan. Ya. Wa may ya'mal misal, ada dua harokat. Harokatnya ada dua. Kalau bacanya dua ketukan. Inna a'tainaka naka. Karena dia tidak boleh menjadi satu harokat. Dia harus menjadi dua harokat. Kenapa menjadi dua harokat? Karena kalau dia menjadi satu, dia akan berubah maknanya. Berubah makna dari makna aslinya. Oke? Kenapa disebut naka? Karena na itu diberi tanda panjang, itu menunjukkan kami. Kami, bukan naka. Oke? Inna a'tainaka. Asli tulisannya dia terpisah. Karena a'taina sini satu apa? Dia satu kalimat. Satu kalimat. Ainun minumnya tangan kanan. Bukan tangan kiri. A'tai. Nah, karena K-nya sendiri. K-nya katanya kalian, kamu. Oke? Asli tulisannya kalau terpisah dia seperti ini. A'tainaka. Baik, di ayat yang kedua, pembacaan izhar. Izhar artinya apa? Izhar artinya? Iya, arti izhar sendiri apa? Izhar artinya? Jelas. Izhar itu jelas. Berarti nunnya dibaca jelas. Kalau tadi nunnya bisa digunakan, didengungkan. Kalau sekarang izhar nunnya disebutkan. Misalkan di nun mati bertemu huruf ha. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Kalau tadi inna a'toina, kalau itu nun bertemu nun, kalau nun bertemu mim, mimma. Nunnya tidak disebut tapi langsung masuk ke mim. Kalau dia bertemu huruf ya, nunnya tidak disebut tapi langsung masuk ke huruf ya. Wa may ya'mal. Kalau nun nanti bertemu waw, maka nunnya tidak dibaca langsung ke huruf waw, tapi wawnya ditasdidkan. Miwaraihim. Kalau izhar berarti nunnya disebut dengan jelas. Wanhar. Oke, paham? Paham sampai sini? Ada nun, ada gunnah juga. Nun tasdid itu secara tidak langsung dia hukumnya gunnah. Kalau nun tasdid dengan mim tasdid itu secara tidak langsung hukumnya gunnah. Karena nun bertemu nun itu idgham bi gunnah. Kalau mim ketemu mim itu idgham mimmi namanya. Oke, jadi dua huruf yang dalam Al-Quran kalau dia bertasdid maka otomatis dia menjadi hukum idgham. Kalau mim bertemu mim idgham mimmi, kalau nun bertemu nun berarti idgham bi gunnah. Di ayat yang ketiga ini ada hukum idgham bi gunnah, yaitu ada ditandai dengan nun tasdid tadi inna syani'aka huwal abtar. Jadi hukumnya bacaan asli tulisannya sama, nun bertemu nun. Teman nun ini dia sukun, kemudian nun ini menjadi fathah, kemudian digabungkanlah menjadi tasdid. Oke? Inna syani'aka huwal abtar. Yang terakhir ada alif lam qamariyah namanya. Ada alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah itu ada alif lam qamariyah, ada alif lam syam, ada bulan, kalau ada bulan ada apa pasangannya? Matahari. Berarti kalau ada bulan, ada matahari, berarti alif lam itu sama seperti bintang.
Kalau pernah lihat bintang di malam hari? Pernah. Kalau di siang hari pernah lihat bintang? Bintang. Bukan yang kelas 1. Bintang yang di langit. Bintang yang di langit. Oke? Pernah lihat bintang di siang hari? Enggak. Itu artinya kalau malam hari yang muncul bulan atau matahari? Bulan atau matahari malam? Bulan. Berarti kalau dia disebut alif lam qamariyah, maka dia seperti bintang. Kalau muncul bulan, maka bintang itu akan kelihatan, akan muncul. Tapi kalau muncul matahari, maka bintangnya tidak kelihatan. Ada yang tahu tak contoh alif lam syamsiyah? Kalau lam qamariyah seperti ini. Huwal abtar, alif lamnya dibaca. Huwal abtar, alif lamnya dibaca. Kalau yang syamsiyah, ada tahu contohnya? Ada tahu contohnya enggak? Yang biasa kita baca sholat duha, surah apa? Asyams, asyams. Kan tulisan seperti ini. Bacanya gimana? Wash. Alif lamnya dibaca enggak? Enggak. Berarti alif lam syamsiyah. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza. Ketika wal qamari idza talaha, maka dia menunjukkan alif lamnya alif lam qamariyah. Tapi ketika wasyamsi wa duhaha, itu alif lamnya alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca. Oke. Tapi yang qamariyah alif lamnya dibaca, alif lamnya dibaca. Sudah hafal belum surah Al-Kautsar? Sudah. Saya minta nanti kalian 3 orang, satu kelompok 3 orang, menghafalkan surah Al-Kautsar di depan, membacakan surah Al-Kautsar di depan, nanti senilai. Oke. Silakan cari teman 3 orang untuk membacakan surah Al-Kautsar. Per 3 orang ya. Silakan dulu hafalkan dulu. Tapi sesuai dengan kaidah tajwidnya membaca. Inna a'toina, na-nya tasdid, kemudian na-nya itu inna, itu dibaca 5 harokat. Inna a'toina kal kautsar. 3 orang ya. Ustaz beri waktu 3 menit, cari teman 3 orang untuk nanti maju ke depan membacakan surah Al-Kautsar dengan hafalan. Silakan. A'udzu billahi Allahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu. 3.
kasih. Sekalian, sama tuliskan surah Al-Kautsar. Tuliskan surah Al-Kautsar. Boleh lihat Al-Quran, atau kalian boleh lihat di sini. Surah Al-Kautsar. Nah, boleh lihat di sini, boleh lihat di Al-Qurannya, tuliskan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsarnya saja, nggak usah pakai arti. Surah Al-Kautsar. Pakai bismillah. Pakai bismillah ya. Itu kalau nggak pakai bismillah biasa. Oke, perhatikan layar, lihat layarnya dulu, lihat layarnya. Ini Al-Kautsar surah Al-Kautsar ayat berapa? Ayat 1. Hukum bacaan idgham bi gunnahnya terletak di huruf apa ya? Masih ingat? Nah, betul tak jawabannya? Coba cek dulu. Oh iya, benar. Inna atoina. Berarti di innanya ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemudian ayat kedua ada hukum bacaan izhar. Di mana hukum bacaan izharnya? Di wanhar. Nun bertemu, nun mati bertemu huruf H. Coba cek di wanhar. Oh iya, ternyata di wanhar ada nun mati bertemu dengan huruf H. Nun mati bertemu huruf H. Di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ada hukum bacaan apa di situ? Hah? Ada alif lam? Alif lam komariah. Di mana bacaannya alif lam komariah? Wal abtar. Lihat? Ya, di wal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Baik, sekarang coba kita lihat hikmah apa yang bisa kita ambil dari atau terjemahan dari surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Nikmat yang banyak. Jadi siapa yang memberikan kita nikmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kita kepala siapa? Allah. Memberikan tangan? Allah. Memberikan kita orang tua siapa? Allah. Yang memberikan kita makan? Allah. Dan semua itu disebut dengan nikmat. Orang tua, rezeki, pakaian, kepala, tangan, kaki, badan, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabarkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Semua yang kalian pakai itu, semua yang kalian makan, dan semua yang kalian rasakan di muka bumi ini, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang memberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kepada kita, ainun mahya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, maka Allah mengatakan fa sholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kita ketika mendapatkan nikmat, salah satu cara bersyukur adalah dengan sholat.
Yang masih malas sholat itu menandakan bahwa dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada yang malas-malasan enggak sholatnya? Ainun, Mahya, aman. Yang lain, sholat subuh masih semangat enggak? Semangat. Ada yang masih tidak masih bolong-bolong sholatnya? Ada enggak yang masih bolong-bolong sholat lima waktu? Masih bolong-bolong. Kalau jalan kita tetap harus sholat. Kalau jalan kita bisa sholat dengan sholat jamak atau di qashar. Ya, baik. Yang masih bolong-bolong sholatnya, Ustaz minta kalian menjaga sholat karena itu tanda kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kalian mensyukuri nikmat kepala yang Allah berikan kepada kita. Ya, tanda kita bersyukur bahwa Allah memberikan tangan kepada kita. Tanda kita bersyukur kalau Allah memberikan kita rezeki yang banyak, memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita teman seperti ini. Maka itu semua nikmat Allah kita syukuri dengan sholat. Cara mensyukurinya dengan sholat. Jadi apa Lili? Mensyukuri nikmat dengan sholat. Oke? Sena mensyukuri nikmat dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan sholat. Selain sholat, maka Allah mengatakan wanhar, berkurbanlah kalian. Jadi ada nikmat Allah berikan kepada kita, barang yang paling kita sayangi bahkan kita kurbankan. Selain itu, kita mempunyai hari raya Idul Kurban, yaitu ketika bulan apa kita hari Idul Kurban? Bulan apa? Bulan apa ketika Idul Kurban? Ramadan. Kalau bulan Hijriah, dalam Hijriah hitungan kalender Hijriah, bulan apa kita kurban? Di bulan apa? Ibadah kurban itu di bulan apa? Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan apa? Di bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan apa kita kurban? Di bulan Syawal, salah. Di bulan apa? Di bulan Syawal Idul Fitri. Di bulan apa kita berkurban? Idul Adha itu di bulan apa? Idul Adha di bulan apa? Tulislah surah Al-Kautsar ayat 1 di kolom pertama, kemudian yang di bawahnya, setelah kalian menulis Al-Kautsar ayat 1, di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 itu ada hukum tajwid apa yang ada di Al-Kautsar ayat 1. Ada hukum bacaan apa di Al-Kautsar ayat 1? Dari harta kita sedekahkan, maka itu disebut dengan berkurban. Oke? Siapa yang di sini yang rajin berinfak? Rajin berinfak. Apalagi hari Jumat, kalau berinfak di hari Jumat maka nilainya lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan hari-hari lain. Dibandingkan hari ini sudah berapa infak kita? Ada 1.000, ada 2.000. Dan setiap infak yang diberikan maka Allah balas 700 kali lipat. Ya, kalau kita infaknya 1.000, nanti infak 1.000 itu Allah bayar 700.000. Tinggal dikatakan duduk soleh. Baik, fokus dulu ya Ustaz. Ya sudah, fokus. Baik. Dari pelajaran hari ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Dari pelajaran kita hari ini tentang surah Al-Kautsar, kesimpulannya apa? Kita harus bersyukur. Apalagi
mensyukuri nikmat Allah yang berikan. Apalagi yang lain selain bersyukur, mensyukuri nikmat Allah berikan, apalagi selain itu menghafal surah Al-Kautsar mudah atau susah? Mudah, alhamdulillah. Yang lain, apalagi kesimpulan hari ini? Membaca Quran yang benar. Yang lain, Lili, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa Lili? Hah? Cara kita mensyukuri nikmat dengan apa? Dengan sholat lima waktu. Dengan sholat lima waktu. Baik, Ustaz simpulkan ya. Dari kesimpulan kalian tadi, pertama menghafal surah Al-Kautsar itu mudah. Yang kedua, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena semua yang kita miliki itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan dua hal. Satu, sholat. Dua berkorban. Dan di ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar, artinya sesungguhnya orang yang membencimu, maka dia yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu termasuk, kalau orang membuli termasuk orang yang membenci kan? Benci. Berarti salah satu pelajaran yang kita dapat, tidak boleh membuli, karena seorang pembuli dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibuli itu kalau dia sabar, maka dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuli, mengolok, mengejek, mencela, maka dia sedang jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan enggak? Lili? Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Karena ada pertanyaan, maka kalau tidak ada pertanyaan, apa senang? Lupa, nanti saja. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.